kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga pola hidup bersih dan sehatnya. Dengan cara tadi sudah dokter sampaikan. Hai sahabat sehat, selamat datang di Pokari, podcast Puskesmas Kedung Waringin. Di mana di podcast kali ini saya dan teman-teman lainnya akan membagikan informasi kesehatan dengan narasumber yang paling luar biasa. Jadi di podcast kita ini nih akan ada Dr. Reni Dwi Parihat. Ya, halo dokter. Halo semuanya. Ya, dokter ini merupakan salah satu dokter umum di Puskesmas Kedung Waringin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait penyakit yang saat ini sedang dibicarakan marak di Indonesia, yakni hepatitis akut misterius. Benar ya dok ya? Betul. Oke, kita mulai aja ya dok? Iya boleh Mbak Siska. Oke, nah terkait hepatitis ini dok, seperti apa sih dok dan kenapa dikatakan misterius nih dok? Baik, jadi sebelum menjawab pertanyaan saya mau disclaimer dulu nih Mbak Siska. Ini kan penyakit yang baru ya, hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini adalah penyakit yang baru, di Indonesia juga belum banyak. Jadi statement atau pernyataan atau diskusi kita hari ini tuh bisa saja berubah ke depannya. Jadi tidak pasti ini semua yang saya katakan itu adalah benar atau pasti gitu. Akan berlaku seterusnya karena kan perjalanan penyakitnya akan berkembang terus seiring jalannya waktu, maka akan ada peraturan yang baru, proses-proses yang baru kayak COVID juga berarti ya dok ya? Iya betul. Jadi benar-benar prosedurnya itu diupdate terus menerus gitu ya? Jadi hati-hati ya untuk memilih informasi gitu. Nah selanjutnya yang tadi kan Mbak Siska tanyakan apa itu hepatitis misterius. Sebenarnya baik di kita di Indonesia ataupun di WHO itu udah nggak mengatakan itu hepatitis misterius lagi, karena misterius itu kan erat kaitannya sama yang horor ya Mbak Siska. Kayak apa gitu ya dok? Iya, nanti kesannya jadi menakutkan ya. Memang sih penyakit menakutkan. Jadi hilanginlah kata-kata itu untuk menghindari kata misterius, disebutlah hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi istilahnya seperti itu ya. Jadi sampai saat ini belum ada definisi yang pasti karena kan penyebabnya yaitu belum diketahui. Jadi kita kembali lagi ke hepatitis. Apa sih hepatitis? Hepatitis itu adalah peradangan atau inflamasi bahasa kedokterannya pada sel-sel di hati. Peradangan ini apabila akut sifatnya kurang dari 6 bulan. Apabila dia berlanjut kronis lebih dari 6 bulan disebutnya hepatitis kronis gitu. Nah hepatitis sendiri penyebabnya sebenarnya ada banyak Mbak, bisa karena proses inflamasi tadi atau kerusakan sel-sel disebut nekrosis, bisa karena virus yang kita kenal sebagai virus A sampai E itu Mbak. Oh berarti memang karena virus ya dok ya? Itu salah satu penyebabnya. Banyak penyebabnya, bisa hepatitis virus, hepatitis A, hepatitis B, C, D, E gitu. Juga kuman juga bisa menyebabkan hepatitis seperti Salmonella typhi atau penyakit tifoid, itu bisa menyebabkan penyakit kuning ya kalau bahasa awamnya. Kemudian bisa juga leptospira. Obat-obatan juga bisa menyebabkan mata kuning atau hepatitis. Itu dari obat-obatan seperti obatan tuberkulosis atau flek, dia bisa menyebabkan kuning atau kerusakan pada ginjal, kerusakan pada hepar. Kemudian racun atau alkohol juga bisa menyebabkan kerusakan hati. Kemudian ada lagi disebut autoimun, jadi tubuh kita itu imunitasnya menyerang sendiri pada tubuh kita, itu juga menyebabkan hepatitis atau peradangan pada liver. Berarti faktornya ada banyak gitu ya dok ya? Ada banyak, betul. Berarti bukan hanya virus tapi dari pola kita hidup pun bisa mempengaruhi ya. Kemudian ya itu masih dalam penelitian, penyebabnya masih belum diketahui. Tadi kan yang ditanya langsung penyebabnya ya? Iya, boleh dok. Penyebabnya juga apa? Oke, dok, kalau menurut dokter nih, kan sekarang waktu COVID sudah melandai, sudah mulai turun, nah muncul nih si hepatitis. Apakah ada hubungan antara COVID dan hepatitis ini dok?
Baik, itu pertanyaan yang sepertinya banyak orang ya bertanya-tanya. Jadi ini masih dalam proses penelitian, penyebabnya masih belum dikonfirmasi ya Mbak Siska. Yang ada itu hanya dieratkan hubungannya. Jadi penelitian oleh UK Health Security Agent pada bulan Mei 2022 itu di Inggris ditemukan bahwa pada pasien yang menderita hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini terdapat adenovirus, itu strain F41 pada 70% kasus. Ini masih suspek, dicurigai, masih ternyata ada hubungannya dengan adenovirus. Cuma cuma adenovirus doang, ada banyak juga penyebabnya. Jadi gitu makanya belum diketahui. Nah, hipotesis yang lain juga ada menyebutkan nih, ada yang menyinggung kata COVID dari penelitian mereka sendiri ya. Katanya dibilang ini itu akibat dari gelombang COVID yang kemarin menyebabkan perubahan pada tubuh kita sendiri. Tapi ini masih spekulasi, masih hipotesis. Jadi tubuh kita itu jadi rentan terhadap virus yang lainnya yang umumnya sudah ada gitu. Kemudian juga kemungkinan ada patogen-patogen yang menginfeksi dari yang lain atau koinfeksi. Kemudian atau ada varian baru SARS-CoV. Oke, berarti sampai saat ini masih dugaan ya dok? Masih belum ada konfirmasi? Belum ada dikonfirmasi karena kan butuh waktu yang lama gitu. Nah, orang sering menyebut mengait-ngaitkan dengan vaksin COVID ya. Ada bilang itu kenanya gara-gara vaksin COVID. Jadi itu hoax ya. Nggak benar. Vaksin COVID yang menjadi perantara vektornya itu memang ada virus adenovirus, tapi itu strainnya beda, bukan F41. Karena strain atau jenis-jenisnya tuh ada banyak sekali. Kalau nggak salah itu strainnya 36. Jadi bukan, beda penyebabnya gitu. Seperti Mbak Siska dan saya, kita sama-sama perempuan tapi kita beda nama atau beda wajahnya gitu. Jadi bukan penyebabnya yang F41 itu, bukan. Jadi vaksin COVID itu sama sekali tidak menyebabkan hepatitis akut yang belum diketahui. Jadi jangan malah takut nih divaksin COVID. Iya benar. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau divaksin COVID karena ini sebenarnya tidak ada hubungannya. Iya, benar ya. Dan juga kasusnya kan menyerangnya anak kecil ya, di bawah 6 tahun. Di UK sendiri, di Inggris dan di Amerika itu belum ada vaksin COVID yang untuk anak di bawah 6 tahun. Iya benar. Tapi jadi usia untuk kaitannya. Hepatitis ini usia berapa dok? Yang dikena atau terkena hepatitis ini? Iya, baik, paling sering itu dari 12 bulan sampai 16 tahun ya. Kurang dari 16 tahun. Cuman paling sering itu kasusnya atau paling banyak itu pada kasus 0 sampai 5 tahun. Berarti memang balita ya dok ya? Iya, balita hati-hati. Tapi ini enggak ini loh tidak menutup kemungkinan yang dewasa pun ada kasus namanya epiling. Jadi epiling itu orang dewasa yang kontak dengan anak yang terkena kasus hepatitis tersebut, hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, itu dia mengalami gejala yang sama, itu namanya epiling. Jadi memang banyaknya pada anak berusia 0 sampai 5 tahun atau kurang dari 16 tahun yang lebih diperhatikan karena kasusnya banyaknya itu. Tapi yang dewasa pun tidak menutup kemungkinan untuk kena. Terus untuk anak-anak sendiri kan dari sampai 16 tahun tadi itu gejalanya apa aja dok? Gejalanya ada fase prodromal atau praikterik, jadi awal-awal ya. Biasanya gejalanya itu saluran cerna awal-awal. Tapi itu di UK ya. Di Indonesia nanti gejalanya beda lagi, saya uraikan. Kalau di UK sendiri banyak lebih ke kuning, terus dia mual muntah, kemudian jadi lemas gitu. Jadi udah fase duluan. Kalau di Indonesia ini fase prodromalnya atau fase awalnya itu lebih ke banyaknya itu demam sebanyak 77,8%. Jadi anak demam dulu, mual, muntah, nyeri perut, kemudian rasanya lemes. Tapi untuk pernapasan ada nggak dok? Kayak batuk pilek gitu? Bisa menyerang pernapasan sama membuat perdarahan. Tuh. Kemudian lanjut lagi, fase selanjutnya adalah badannya warnanya kuning. Jadi kulitnya kuning, bola mata yang putihnya itu atau skleranya itu berwarna kuning. Kemudian terjadi perubahan warna nih pada buang air kecilnya atau kencingnya itu dan fesesnya atau kotorannya. Untuk kotorannya sendiri nanti warnanya jadi putih dempul. Kalau kencingnya itu berubah jadi warna seperti teh, jadi coklat ya.
kayak gitu. Nah, ini untuk di luar negeri nih, Dok. Kalau di Di Indonesia sama? Indonesia, Oh, di kalau di luar Indonesia. negeri tadi lebih ke yang lebih ke jaundice atau kuning, Oke. langsung anaknya lemah seperti itu. Oke, terus Dok, misalnya nih, kita kan tadi ketemu dengan anak, ciri-ciri dengan yang dokter sebutkan tadi ada lemas, demam, bahkan sudah sampai fase menguning tuh. Nah, kira-kira apa ya Dok solusi yang kita lakukan selain ya pastinya kita harus bawa ke puskesmas atau tempat terdekat, klinik terdekat gitu ya Dok. Iya. Nah, lalu kalau misalnya kita ketemu orang seperti ini, apa Dok kira-kira pertolongan pertama yang harus kita lakukan? Gitu. Ya, pertolongan pertama tetap jangan panik, tidak usah panik. Tapi kita harus siaga, waspada, cepat bawa anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau ada puskesmas paling dekat ya puskes. Tapi kalau anaknya nggak sadar atau udah nggak bisa makan, nggak bisa minum, itu langsung bawa ke rumah sakit juga nggak apa-apa. Karena dari puskesmas pun alur rujukannya akan dibawa. Jadi kita lihat anaknya dulu nih Mbak Siska, dia keadaannya masih dalam sehat, masih dalam bugar, maksudnya masih sadar penuh, masih bugar, masih mau makan, minum, segala macam, masih aktif. Itu biasanya diobservasi dulu, dicek, tetap harus diambil darahnya. Karena kan untuk mengetahui kadar bilirubin yang buat kuningnya atau kadar virusnya, itu kan harus diambil darahnya dulu. Jadi hepatitis akut ini, hepatitis virus yang tidak diketahui hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya ini, itu tidak akan menjadi langkah pertama yang harus diambil adalah harus menyingkirkan diagnosa yang lain. Jadi pasti dokternya akan menilai dulu kira-kira ini ada nggak kemungkinan dari yang lain. Siapa tahu dia hepatitis A, siapa tahu dia hepatitis B, atau siapa tahu dia kena tipes, atau dia kena DBD. Paling sering kan di Indonesia demam berdarah ya. Nah, kita singkirkan dulu penyakit yang itu. Kalau tidak ada, masih tidak ditemukan penyebabnya yang pasti dari hasil laboratorium gejalanya, nah makanya kita nanti akan melakukan rujukan khusus. Ada rumah sakit tertentu yang sudah dirujuk. Oke, dari puskesmas kita sendiri nih, puskesmas Kedung Waringin sudah ada Dok, maksudnya prosedur-prosedur ini? Ya, pasti kita mengikuti dengan tadi itu peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan ya, yang baru-baru ini pada bulan Mei itu tentang tata laksana akut ya, seperti itu alur rujukannya. Jadi dilihat kesadarannya dulu sama pasiennya, kemudian kita ambil lab ya, sampel labnya, kita singkirkan kemungkinan yang lain. Kalau SGOT SGPT, jadi SGOT SGPT itu adalah enzim liver ya, enzim hati. Kita ambil dulu, kalau dia kurang dari 500 kita observasi sampai 3 hari, nanti diambil lagi. Tapi kalau lebih dari 500 ya kita rujuk ke rumah sakit. Oke, berarti memang kalau sudah semakin parah maka kita boleh rujuk ya Dok ya? Iya. Oke, nah dari gejala-gejala tadi nih Dok, pasti kita harus antisipasi nih supaya kita sebagai orang tua ataupun anak-anak yang mendengar boleh tahu nih Dok ya. Nah, gimana Dok kira-kira pencegahannya supaya kita terhindar dari hepatitis ini? Oke, baik, pencegahannya pastinya kita sangkutkan lagi ya dengan penyebabnya. Karena ini belum diketahui penyebabnya apa, tentunya kita belum tahu pencegahan spesifiknya. Namun kita hanya meraba-raba aja dari hasil penelitian yang lain kalau hepatitis dan sangkutannya dengan adenovirus dan lain-lain itu kan masuknya lewat saluran makanan, saluran pernapasan ya. Jadi kalau ya saluran cerna ya pasti kita harus cuci tangan, selalu cuci tangan, kemudian menjaga alat makan ya, alat makan kita harus bersih, tidak bertukar dengan orang lain, kemudian menjaga makanan tetap matang gitu kan masaknya, terus mencuci bersih, kemudian di pernapasan sendiri jaga jarak seperti 5M-nya COVID. Masih tetap harus digaung-gaungkan gitu ya Dok ya, walaupun Jokowi menyarankan di luar ruangan sudah bisa lepas masker, tapi kita usahakan masih tetap pakai masker ya Dok ya. Betul. Saya rasa itu bukan hanya untuk COVID kan, untuk berbagai influenza juga bisa kok itu ya dihindarkan dengan 5M itu. Oke, berarti tetap harus menjaga pola hidup bersih dan sehatnya juga gitu ya. Jadi himbauan semua untuk orang tua, untuk anak-anak sekolah yang masih rentan di umur-umur segini ya Dok ya, masih anak sekolah juga. Oke, nah saat ini Dok,
kalau COVID kan dinyatakan pandemi ketika dia sudah menyerang ke seluruh lapisan dunia, gitu ya. Nah, kalau di hepatitis ini sudah nggak sih dok dinyatakan pandemi? Oh iya, kalau sudah atau enggaknya setahu Sejauh saya ini? sampai sejauh ini belum. Belum. Ya, Kita semoga masih nggak waspada. sampai ya dok Iya. ya. Tapi Gitu. berpotensi loh, makanya kita sendiri kan yang menentukan itu akan pandemi atau enggak. Oke. Hingga saat ini pun Indonesia masih berupaya untuk menanggulangi ini semua ya dok ya. Betul. Nah, sampai saat ini berarti ini hepatitis berbeda dari hepatitis A, B, sampai E ya dok Iya, ya. betul. Nah, untuk vaksin ini sendiri sudah ada kah dok? Atau Belum. sama gitu? Belum Ada juga sampai saat iya. ini. Belum ada sejauh yang saya baca, juga dari konferensi webinar, belum ada vaksin ditemukan untuk penyebabnya, orang penyebabnya aja belum tahu, belum ada lah vaksinnya gitu. Oke. Jadi masih belum terlalu dalam juga untuk mengetahui apa penyebabnya, masih diteliti ya dok Iya, ya. betul. Oke, jadi mungkin hanya cukup sekian yang kita boleh bahas dok. Iya. Hanya saja kita perlu untuk cara menanggulanginya supaya kita terhindar. Gitu ya. Jadi teman-teman yang menonton, memang hepatitis ini namanya hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya gitu ya dok ya. Dan sampai saat ini belum ada konfirmasi ternyata antara hubungan hepatitis ini dan juga COVID-19 gitu. Jadi jangan khawatir, jangan takut, ketika kita mampu untuk menanganinya maka kita akan terhindar juga gitu ya. Nah, memang hepatitis ini akan menyerang anak-anak di umur 0 sampai 16 tahun range-nya gitu. Dan yang diserang adalah bagian saluran cerna lebih dominan gitu ya. Bisa juga disusul dengan adanya demam dan fase badannya menguning gitu ya dok. Iya. Oke, jika ada gejala tersebut maka segeralah bawa anak-anak kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat hingga nanti akan dilakukan tes untuk mencek apa di darahnya terdapat virus atau dibuktikan dengan SGOT dan SGPT-nya gitu ya dok ya. Nah, yang paling penting nih teman-teman bahwa untuk menanggulangi virus ini yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga pola hidup bersih dan sehatnya dengan cara tadi sudah dokter sampaikan, cuci tangan pakai sabun, itu jangan sampai lupa gitu ya, sebelum makan, setelah memegang kotoran atau memegang benda-benda yang disentuh oleh banyak orang, dan juga kita harus memperhatikan 5M dalam COVID kemarin sudah digaungkan juga gitu ya, tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, apalagi dok? Menjaga jarak juga ya, menjaga jarak dan mengurangi mobilitas gitu ya, dan yang terakhir tetap harus memperhatikan makanan kita. Jadi makanannya harus benar-benar matang dan juga alat-alat yang digunakan pun harus dalam keadaan yang bersih. Oke, itu aja mungkin yang bisa kita bahas terkait topik hari ini, hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya. Next time kita akan belajar lagi tentang kesehatan yang bisa memacu kita untuk lebih lagi hidup sehat. Terima kasih Dokter Reni, semoga tetap sehat terus dan mungkin teman-teman yang Puskesmas Kedung Waringin mungkin sering melihat dokter, boleh sharing ke kita, boleh berbagi apapun yang menjadi keluhan teman-teman. Terima kasih, selamat siang.